Selamat malam, nama saya Rian Jafri Tampu Bolon, NIM 114220140 dari blok 9. Pada malam hari ini saya akan menjelaskan mengenai bentuk acara 8 dan acara 9, yaitu mengenai bentuk lahan marin dan solusional. Pada acara 8 ini membahas mengenai bentuk lahan solusional, yaitu bentuk lahan solusional adalah bentuk lahan yang terbentuk dari daerah yang berbahan dasar batuan karbonat. Bentuk lahan ini terbentuk karena lahan yang berbahan dasar batuan karbonat ini mengalami pelarutan akibat air, sehingga mengalami pelarutan pada bagian lahannya, dan terjadi pelarutan pada batuannya dan mengakibatkan membentuk suatu relief negatif. Bentuk lahan solusional sendiri itu bisa dibagi menjadi relief positif seperti kubah kars dan relief negatif seperti uvala dan dolin. Sementara pada acara 9 membahas mengenai bentuk lahan marin, di mana bentuk lahan marin adalah bentuk lahan yang terbentuk akibat proses gelombang dan arus laut. Potensi positif pada bentuk lahan solusional ini adalah dapat dijadikan sebagai mata pencarian dan bahan tambang untuk bahan baku bangunan. Seperti dibahas menurut Aulia tahun 2019 dalam majalah pembelajaran geografi, penambangan batu gamping di wilayah Kars sudah menjadi primadona sektor usaha serta penambangan bahan baku industri. Sementara untuk potensi negatif pada lahan solusional ini adalah lahan solusional ini rentan terhadap bencana kekeringan pasokan air. Hal ini dikarenakan pada saat proses pelarutan batuan karbonat ini dapat menghasilkan rekahan pada permukaan tanahnya dan di dalam tanah, sehingga menghasilkan jaring-jaring gorong dalam tanah bagi air untuk mengalir, sehingga dapat mengakibatkan kekeringan pada permukaan. Dijelaskan dalam jurnal Ekosolum menurut Abbas tahun 2022, yakni bahwa lahan kars rentan terhadap kekeringan air karena sifat litologinya yang mudah larut oleh efek kandungan karbonat batuannya, sehingga kekeringan akibat permukaan tanahnya dapat terjadi saat proses hujan melarutkan batuannya. Kemudian potensi positif pada lahan marin itu sendiri adalah dapat dijadikan sebagai sarana pariwisata, seperti pariwisata, sumber perikanan, tambak ikan, pertanian pasang surut. Menurut jurnal Saputra tahun 2013 itu dijelaskan bahwa pasir luas seperti pantai Wedewombo itu dapat dimanfaatkan sebagai sektor pariwisata. Dan menurut Ginting tahun 2004 yang diuraikan oleh Saputra 2013 dalam jurnal Teknik Arsitektur, dijelaskan bahwa manfaat umum untuk pengembangan pantai itu ialah untuk pertanian pasang surut, tambak ikan, dan daerah pengembangan industri kerajinan rakyat. Namun untuk potensi negatif bentuk lahan marin ini adalah terjadinya degradasi lingkungan akibat proses erosional yang mungkin intensif. Jadi seperti diketahui bahwa bentuk lahan marin ini terbentuk akibat dua proses, yakni erosional yang merupakan proses pengikisan oleh arus laut dan gelombang laut, dan yang kedua adalah deposisional yang merupakan proses sedimentasi material-material berukuran halus. Biasanya material-material ini berasal dari proses erosional. Degradasi lingkungan yang dapat terjadi pada bentuk lahan marin ini adalah seperti abrasi dan intrusi air laut akibat proses erosional yang sangat intensif. Dijelaskan bahwa dalam Nurkolis 2016 dalam ILKS GTI dalam judul Coastal Area itu bahwa bentuk lahan marin ini memiliki potensi negatif seperti degradasi lingkungan. Nah, ini seperti intrusi air laut akibat proses erosi dari arus laut yang sangat intensif. Sekian dari saya, terima kasih.